Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk mempelajari materi di kelas 8 di semester genap ini. Materi yang pertama akan kita bahas adalah materi tekanan. Sebelumnya, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah karena kalian menggunakan sepatu cat atau menggunakan high heels bagi yang perempuan? Nah, apa perbedaannya kalian menggunakan high heels dengan menggunakan sepatu cat? Ketika kalian berjalan di jalan yang tanahnya itu lembab. Nah, apa yang akan terjadi ketika kalian itu menggunakan heels yang hanya besarnya satu kelingking ini? Otomatis kalian itu menginjak di tanah yang lembab itu, maka heelsnya itu akan termasuk ke dalam. Kemudian jika kalian menggunakan sepatu cat, apakah sepatu kalian itu akan juga masuk dan membuat cap di atas permukaan tanah? Sepertinya hanya mengecap saja tapi tidak sampai tertanam. Nah, begitu juga dengan cakar ayam atau bebek. Bebek itu dia mempunyai luas permukaan kaki yang lebar, sedangkan ayam dia itu mempunyai luas permukaan kaki yang kecil. Dimana jika luas permukaan suatu benda itu semakin kecil, maka tekanannya itu akan semakin besar. Kemudian sebaliknya, jika dia mempunyai luas permukaan yang kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Apa hubungannya kok bisa tekanan dan luas permukaan itu berbanding terbalik? Jadi seperti ini, nak. Kalian itu pernah mempelajari gaya pada gerak benda di semester 1. Jadi gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Semisal kamu dan temanmu itu mempunyai berat yang sama, berat badan yang sama, atau massa yang sama. Misalnya si A mempunyai massa badannya sebesar 60 kg, si B juga mempunyai 60 kg massa badannya. Jadi sama-sama 60 kg. Mereka itu mau berjalan di atas melewati tanah yang lumayan becek. Si A menggunakan sepatu cat, kemudian si B dia akan menggunakan high heels karena sama-sama wanita ya, anggap sama-sama wanita. Nah, ketika mereka berdua ini bersama-sama berjalan menuju jalan yang becek tadi, maka si B ini mesti akan berhenti. Kenapa? Karena sepatunya tadi itu mendelep, bahasanya, iya, masuk ke dalam permukaan tanah. Sedangkan yang sepatu cat itu biasa saja. Kenapa? Padahal mereka berat badannya sama. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah apa? Yang membedakan mereka adalah luas permukaannya itu. Nah, dapat dirumuskan untuk tekanan pada zat padat ya. Yang pertama akan kita bahas tekanan pada zat padat terlebih dahulu. Jadi, tekanan pada zat padat itu rumusnya adalah P sama dengan F per A. Nah, apa P itu? P adalah tekanan. Yang satuannya apa tekanan satuannya? Pascal. Nah, A itu adalah Pascal. Kemudian F. F itu apa? F itu adalah gaya. Satuan gaya apa? Newton. Dapat dari mana? Karena nanti tadi kan yang diperhitungkan adalah berat badannya ya. Jadi F itu kan sama dengan M dikali G. M dikali G. Nah, M dikali G. G itu apa? G itu adalah gravitasi. M apa? Massa bendanya. Misal, suatu anak itu tadi, si A itu mempunyai massa badan 60 kg. Jadi kalau berat badan itu bukan berat ya nak ya, tapi massa. Nah, kemudian massa anak tersebut adalah 60 kg dikali dengan gravitasi itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, G itu selalu besarnya 10 M per S kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita yang A. A itu adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan satuannya apa? Meter. Jadi, misal suatu anak tadi kan si A tadi berjalan misalnya. Si A mempunyai berat badan 60, massa badan 60, kok berat terus ya.
Nah, jadi berapa tekanannya jika dia mempunyai luas permukaan sepatunya tadi itu adalah misalnya 0,2 meter. Nah, jadi M dikali G dibagi dengan luas permukaan sepatunya. Jadi berapa? P sama dengan M-nya adalah 60 kg dikali dengan 10 M per S kuadrat gravitasinya tadi, kemudian dibagi dibagi dengan berapa? Dibagi dengan luas permukaannya tadi 0,2 meter. Berarti berapa P-nya? P-nya sama dengan 60 kali 10, 600. 600 dibagi 0,2. Berapa 600 dibagi 0,2, nak? P-nya sama dengan 3000, benar? Sama dengan 600 dikali 10 per 2, jadi 3000 Pascal. Nah, seperti itu cara menghitungnya untuk yang tekanan pada zat padat. Nah, kemudian ada tekanan pada zat cair. Oke, kita akan bahas tekanan pada zat cair sambil dilihat buku kalian masing-masing. Oh ya, maaf, untuk luas permukaan tadi meter kuadrat ya, nak ya. Nah, oke. Nah, untuk permukaan zat cair terjadi pada tekanan hidrostatis. Nah, bisa kalian baca di buku kalian. Kalau Indonesia itu merupakan negara yang paling memiliki lautan yang sangat luas. Jadinya banyak orang yang memanfaatkan laut untuk menggunakan tekanan hidrostatis. Misalnya orang berenang. Kalau orang berenang itu semakin dalam berenang di laut semakin dalam, maka itu dia akan semakin besar tekanannya. Kok bisa seperti itu, Bu? Ya, jadi kalau orang berenang sama seperti ikan, semakin dalam ikan tersebut untuk masuk ke dalam lautan, maka tekanannya di bawah itu semakin besar, seperti itu. Kemudian sifat tekanan zat cair itu juga dia itu menekan ke segala arah. Nah, jadi dia menekan ke segala arah. Kok bisa menekan ke segala arah, Bu? Jadi kalau misalnya seperti ini. Nih, Bu, ada contoh untuk virtual lab seperti kayak kalian ya. Ini ada wadah sebetulnya, bukan wajan ya. Ini wadah yang bentuknya seperti ini. Berbeda ya, berbeda bentuknya. Ada yang segitiga, yang seperti ini segitiganya terbalik. Ah, ini misalnya airnya kita kosongin terlebih dahulu. Kita kosongin. Oke. Setelah dikosongkan, kita isi lagi. Ini kan wadahnya berbeda. Kalau misalnya kita mengisi air di sini, apakah nanti airnya akan sama rata, Bu? Oke, kita isi ya. Kita lihat. Ini dengan massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kok bisa yang 10 tadi 10 ini 9,8 ya? Tadi sebenarnya memang gravitasi itu 9,8. Nah, tapi untuk tingkat SMP mungkin ada yang menggunakan 9,8, ada juga yang menggunakan 10 ya, tapi untuk lebih gampang menghitungnya gunakan 10 saja, tidak apa-apa. Nih, kita coba ya. Misal ini kita hidupkan kerannya, kemudian dia akan mengisi ya. Kita hidupkan. Nah, kita isi sama tidak tinggi airnya? Sama. Inilah yang disebutkan dengan kalau tekanan pada zat cair itu dia menekan ke segala arah. Lewat mana dia menekannya, Bu? Lewat sini. Nah, kalian perhatikan lagi ya, kita buang lagi. Oke. Nah, pelan-pelan saja. Nah, nanti dia akan mengisi. Oke, mau sampai mana? Boleh sampai atas lagi juga boleh. Nih. Oke, nah dia tetap sama ya tingginya, nah ya. Nah, ini untuk wadah yang seperti ini. Oke, kita buang dulu. Nah, kemudian kita coba. Ini tekanan hidrostatis. Jadi, kalian tahu pompa hidrolik yang sering kalian lihat mobil cucian mobil, itu mobilnya bisa keangkat ke atas. Nah, itu karena apa, nak, sebenarnya? Mobilnya bisa keangkat ke atas itu ternyata ada sebab dan akibatnya.
kita coba ya, ini ada benda 250 kg, kita taruh di sini. Nah, kemudian yang ini 500 kg, kita taruh di sini. Oke, sebentar. Apa yang akan terjadi? Airnya naik ya, coba kita kurangi. Nah, jadi misal di sini ditaruh mobil, jadi di sini yang ditaruh mobil, maka berat di sini atau massa di sini harus ditambah terus biar mobilnya bisa keangkat. Jadi mobil itu sebenarnya pada dasarnya bisa naik seperti itu, bisa dicuci. Kok bisa nyuci lewat diangkat mobilnya itu pakai pompa hidrolik kalau kalian ngertinya. Nah, kalau kita tambahkan di sini, nah airnya akan menambah tinggi yang di sini ya. Oke, kita coba sekali lagi. Berarti ada hubungannya ya Bu ya antara bejana satu dan bejana lainnya. Oh ya, namanya bejana. Nah, seperti ini. Nah, oke, naiknya dikit ya, kita tambah lagi. Naiknya sedikit, kita tambah lagi. Naiknya lumayan banyak. Jadi biar dia makin tinggi, maka bebannya di sini akan juga ditambah. Seperti itu ya. Oke. Nih. Kalau ini biasa ya, tekanan zat cair biasa. Jadi kalau diisi ini sama. Ini tadi kan yang bejananya berbeda bentuknya. Nah, ini nih. Misalnya ini Vida A ditambah ya, ini kita buang. Bentar. Jenis cairan yang A dulu saja kita isi. Kita tambahkan jenis cairan yang B. Oh, tidak bisa. Ternyata ini sama saja. Oke, seperti itu ya untuk tekanan pada zat cair. Nah, kalau rumusnya apa ya Bu ya untuk rumus tekanan hidrostatis? Kita akan pelajari tekanan hidrostatis. Oke, sebentar. Ini kita hapus ya semuanya ya. Ini sudah ya, atau jangan? Oke, nggak usah dihapus dulu saja. Nah, untuk tekanan hidrostatis, yang mana dulu yang akan kita bahas? Yang pertama tadi ya, kalau yang menekan ke segala arah itu sudah, berarti kan tekanannya sama. Untuk yang menekan ke segala arah berarti yang bentuk wajan segitiga tadi, yang ini, yang wajan segitiga tadi. Nah, ini berarti kan tekanan yang di sini sama yang di sini itu sama. Kemudian yang ini juga seperti itu. Tekanan yang di sini dengan di sini itu sama. Jadi P1, tekanan 1 sama dengan tekanan yang kedua. Kemudian rumusnya apa? Untuk tekanan yang menekan ke segala arah, Rho kali G kali H. Rho